Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal nih dengan Pak Humedi. Ya nih, Pak Bimo, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Di Pandeglang hujan tadi. Ya, Kebalik ya, Bapak yang di alhamdulillah sih. Pandeglang ya. Ya, baik. Ya, cerah ini, Pak. Nama acaranya apa ini, Pak Humed? OIC. Nama acaranya kita dalam acara OIC. OIC, Apa itu, Pak Bimo? obrolin kisi-kisi. Iya, jadi kita akan membahas kisi-kisi Kisi-kisi. mengenai PTS 1 di SMP Lab School Jakarta. Satu. Tapi tidak semuanya. Hanya yang kelas 7 aja ya. Dan Ya, tidak, kelas tidak semua 7. kelas 7, hanya bahasa Indonesia kelas 7 aja. Karena pelajaran lain kita nggak Ya, tahu. tidak semua kelas 7 yang ada di Indonesia, Iya, hanya kelas kebanyakan. 7 yang ada di Lab School. Betul. Jadi Oke. perlu kalian ketahui bahwa yang membuat soal kelas 7 itu Pak Humedi dengan Pak Bimo, ya. Pak Humedi bagian deskripsi, Pak Bimo bagian cerita fantasi. Ingin tahu lebih lanjut? Iya, Jangan lupa klik betul subscribe, sekali. like, share video ini ke semua keluarga kalian. Baik, Yo, share supaya ya. waktunya efektif dan mungkin kuota kamu bisa lebih hemat, mari kita dengarkan intro dulu. Nenet. Intro buatan. Tungtang tung, tungtang tung, tungtang tung. Oke, Itu, Pak. silakan Pak Humedi dibahas dari teks deskripsi terlebih dahulu. Oke. Biasanya Pak Bimo di teks deskripsi itu Hmm? ada identifikasi teks. Identifikasi teks ini biasanya meliputi ide pokok dari teks itu berbicara tentang apa. Oke, betul. Jadi Selanjutnya anak-anak baca juga teks gitu ya. biasanya, ya, jadi nanti anak disuguhkan penggalan teks mengenai deskripsi, kemudian anak diminta untuk menemukan gagasan atau ide pokok dari teks itu. Selanjutnya, ada juga yang membahas mengenai informasi mengenai teks. Jadi informasi mengenai teks nanti mungkin pertanyaannya akan seperti ini. Pertanyaannya, manakah di bawah ini yang merupakan isi dari teks di atas begitu. Di bawah mana nih? Jadi Bawah nanti meja apa di bawah? di atas tuh maksudnya di teksnya, Pak Oh, di Bimo. teks ya. Bukan di genteng, bukan Nanti ya. mereka menemukan informasi yang sesuai dengan teks deskripsi. Baik. Jadi keterbacaan ya kata Informasi. kuncinya ya. Anak harus baca teks dengan baik, lalu bisa menjawab soal itu dengan benar. Ya, jadi anak harus membaca teks dengan baik. Mereka harus benar-benar teliti dalam hal ini. Jadi ketelitian sangat dibutuhkan. Karena ada yang bilang begini, Pak Bimo. Ya. Bahasa Indonesia tuh ya, kadang jawabannya benar, tapi ada yang lebih benar. Nah, itu gimana Pak Bimo menurut Pak Bimo? Ya. Jadi ada yang bilang Benar semua, tapi ada yang paling benar gitu ya. Iya, seolah-olah kadang ada yang paling benar, pas dipikir lagi ada yang paling benar ternyata. Sebenarnya sih bukan seperti itu ya. Tapi seperti ini. Gimana? Kadang memang ada yang paling benar dari jawaban yang salah. Iya, Memang betul. butuh Memang penelitian. ini ada yang paling benar dari jawaban yang salah. Ya, betul Sebetulnya ya. itu yang dia jawab adalah jawaban yang salah. Intinya harus membaca kembali Betul. Dengan informasi ketelitian. dari teks, kemudian baca lagi permintaan soalnya seperti apa, soalnya minta apa. Nah, itu harus dikabulkan dari pilihan ganda yang kalian. Tips gampangnya gini ya Pak Umet, supaya dapat nilai bagus. Membaca teks itu harus seperti naik sepeda di tengah anak-anak. Nah, saya suka nih analogis gini. Harus pelan-pelan kalau naik sepeda kan, nggak boleh ngebut-ngebut kalau depan anak-anak gitu kan harus pelan-pelan. Iya, betul. Jadi baca teks saya sangat suka ini analogis yang luar biasa dan tidak terpikir. Nyambung ya. Ya. Oke, lanjut Pak Umet. Nah, nanti juga kita akan membahas di soal akan ada sinonim. Karena apa? Sinonim itu merupakan salah satu ciri atau kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Pak Bimo, ada yang bilang sinonim itu persamaan kata. Benar nggak sih Pak Bimo? Salah. Kalau persamaan kata meja sama meja sama katanya. Betul ya? Jadi sinonim itu yang sama apanya, Pak? Makna katanya. Makna katanya. Jadi misalnya katanya bentuknya beda, tulisannya beda, tapi maknanya sama. Misalnya pintar, cerdas, itu kan bentuknya, pelafalannya beda. Tapi maknanya sama. Pak Bimho dengan Lee Min Ho misalnya. Sinonim bukan itu. Secara tampang mungkin mirip. Kayaknya itu hipernim deh, Pak. Itu bagian-bagian gitu. Oke. Ada juga soalnya Pak Bimo yang misalnya tulisannya sama gitu ya, bacanya beda. Misalnya kata serang dengan serang gitu, tulisannya sama kan? Apel sama apel ya. Iya, apel dengan apel. Homofon, homograf, homonim, itu mungkin di kelas 8 baru ada ya pelajaran itu. Iya. Nah, kita
lebih fokus pada sinonim. Jadi pada intinya maknanya. sinonim adalah persamaan makna kata. Makna. Nanti yang dicari makna katanya. Betul sekali. Selanjutnya Pak Bimo, Ya, ada lagi nanti ada sebuah penggalan teks, nanti anak diminta untuk memilih jenis teks apa itu. Misalnya nanti ada opsinya biografi, eksplanasi, deskripsi, atau eksposisi. ya. Nah, itu Jadi nanti dibaca lagi. Jadi lagi-lagi keterbacaan ya. Ada teks, ya, anak diminta mengidentifikasi atau menentukan jenis teksnya. Jadi bukan soal hafalan ya, nak. Ingat bahasa Indonesia itu bukan masalah menghafal pengertian, tapi lebih ke arah aplikasi. Kamu paham konsepnya, ya, maka betul. akan mudah mengerjakan soalnya. Selanjutnya ini Pak, Ya, kan waktu itu kita pernah belajar juga mengenai teks deskripsi berkaitan dengan teks lain. betul. Misalnya di teks narasi atau di teks cerita, untuk menggambarkan tokoh atau menggambarkan latar, itu ada deskripsinya kan? Betul. Nah, nanti itu akan diambil penggalannya, kemudian siswa diminta untuk menemukan apa yang dideskripsikan. Misalnya apakah sikap tokoh, atau latar tokoh, Betul. atau misalnya latar suasana yang ada dalam Kayak penggalan objek teks ya, itu. objek yang dideskripsikan Nah, itu apa? objek deskripsinya apa Aspek nanti objek itu dicari. sama. Betul. Oke. Selanjutnya ada ciri kebahasaan lagi nih Pak. Oke. Nanti ditanya misalnya kata sifat. Wah, ini gampang ini ya. Kalau kata sifat cirinya itu bisa ditambah dengan sekali, bisa Lebih. ditambah dengan sangat. Betul, kurang, sangat ya. Misalnya Pak Bimo ganteng. Pak Bimo sangat ganteng. Itu bukan, ntar lu salah, bukan misalnya. Kenyataan dong. Kalau misalnya kan tidak sesuai kenyataan. Contoh kan. Tapi begini Pak, kata sifat itu relatif tentunya kan? Relatif, betul. Ya kan? Betul, betul. Karena misalnya gini, kata ganteng itu belum tentu semua orang menyatakan bahwa hal itu ganteng. Misalnya Pak Bimo ganteng. Itu kan baru klaim dirinya saja kan? Dirinya tuh diri siapa? Diri orang-orang Diri di luar Pak sana. Bimo. Diri Pak Bimo. Pak Bimo yang selalu mengklaim bahwa Pak Bimo ganteng. Mohon maaf, Padahal mohon kan, maaf. Saya tidak pernah mengklaim itu. Itu hasil polling. oh itu hasil polling ya. Hasil polling on the Jadi spot. intinya, ya balik lagi, intinya kata sifat itu adalah kata yang relatif Betul. dan bisa ditambahkan cirinya dengan kata sangat, bisa ditambahkan juga dengan kata sekali. Betul. Kayak kata murah aja kan, murah itu relatif ya. Ya, murah itu relatif. Jadi misalnya murah itu sifat, sangat murah. Tapi ada beberapa orang, misalnya harga 10.000 aja ada yang bilang sangat murah, tapi ada yang bilang mahal banget gitu. Relatifnya tergantung dari jumlah yang uang ini miliki atau jumlah barang. Berarti kalau gitu kata mahal juga relatif berarti. Betul, mahal relatif. Makanya kalau iklan apartemen, dapatkan hanya dengan cicilan 10 jutaan. Hanya dengan cicilan 10 jutaan. Itu kan itu seolah-olah membangun konteks bahwa 10 juta itu murah ya. Betul. Padahal mah padahal bagi honorer itu mahal ya. Sangat. Lanjut. Baik, kita lanjut. Nanti juga akan ada ide pokok tadi sudah, informasi dalam teks sudah. Penulisan judul Pak Bimo, ini yang kadang keliru nih anak-anak. Betul, padahal gampang ya. JUDUL ya, judul. Ya, jadi misalnya judul teksnya Pak, bukan tulisan judul JUDUL-nya, bukan. Bukan ya. Sebenarnya gampang jadi, ya Pak Umet ya, kita udah ingetin berkali-kali kalau ada kata depan, kata hubung itu tidak kapital. Tidak kapital. Lainnya itu wajib kapital. Jadi misalnya ke, pada, gitu-gitu, di, itu kapital apa enggak kira-kira? Tidak ya, Nak? Kalau ada penulisan. Misalnya gini, objek wisata di Jakarta. Kira-kira nulisnya gimana, Pak? Objek wisata di Jakarta, itu judulnya misalnya. Iya, berarti yang kapital O, W, J. D-nya? Mute. D-nya kapital apa enggak? Tulis di kolom komen. Kalau jawaban kamu benar, berarti enggak salah. D-nya, ya. Kalian tahu lah, D-nya itu sebagai preposisi atau kata depan. Jadi, itu tidak kapital. Tidak kapital. Kalau kamu mau pilih kapital juga boleh, cuma salah jawabannya. Karena kalau misalnya judulnya Aku Anak Yang Baik. Berarti yang baiknya aku kan? Bukan kamu. Iya, aku. A kapital. A kapital. Anak A-nya juga kapital. Iya, betul. Y
Y-nya tidak kapital Tidak karena kapital. itu kata Masuk hubung. sebagai kata hubung. Ya, baiknya B-nya kapital. B-nya kapital. Betul sekali. Paham ya? Paham, Pak. Udah ada yang Oke, jawab ada tuh. yang jawab ya. Kok ada yang ternyata. jawab ini? Padahal kita berdua doang loh di sini. Ya. Nah, kita akan berlanjut ke Lanjut. struktur, Pak. Wah, ini dia struktur. Nanti anak diminta untuk mencari bagian-bagian struktur dalam teks. Misalnya ada teks dipenggal, Pak, satu paragraf, dipotong, dimasukkan, terus kemudian dilihat apakah itu deskripsi bagian, apakah itu kesan atau citraan. Nah, itu nanti diminta untuk mengetahui struktur apa dari penggalan teks di atas, misalnya seperti itu. Oke, padahal kita sudah juga jelaskan berkali-kali ya Pak Humet ya, bahwa ciri identifikasi itu ada kata apa namanya? Kopula. Adalah, ialah, merupakan. Adalah, ialah, merupakan. Yaitu, misalnya. Yaitu, ya. Jadi misalnya Pak Humet, coba tolong membuat teks deskripsi tentang mobil, misalnya. Avanza mobil adalah Maka mobil ya. Avanza Veloz adalah ya salah satu produk dari Toyota gitu. Jadi kata kunci itu. Jadi hal umum dulu ya, Pak. Betul. Karena itu membahas hal umumnya dulu, pengertian umumnya. Jadi itu wajib di awal teks deskripsi. Lalu namanya deskripsi ke deskripsi bagian, di bagiannya itu baru membahas tentang hal intinya dari teks deskripsinya. Kalau sudah membahas ukuran, udah membahas warna dan lain-lain, itu berarti sudah masuk ke deskripsi bagian. Gitu ya Pak Umedi, betul ya? Betul sekali Pak Bimo. Jadi cirinya tadi itu. Selanjutnya ada selanjutnya ada ini berkaitan juga tadi dengan yang Pak Bimo, ada kopula. Betul. Jadi nanti ditanya, manakah di bawah ini yang termasuk kopula? Ya, itu nanti kalian pilih. Ini rata-rata anak-anak udah tadi tahu. Ada kata adalah, merupakan. Karena ini sudah dikenalkan dari sebenarnya. Ya, itu udah tahu. Dari mereka kecil. Kopula, pundak, lutut, kaki, lutut, ya, kaki. Kopula. Itu kepala ya. Lanjut. Kita kayaknya mau bahas majas nih habis ini ya. Kepala, Pak. Lanjut ya. Ya. Selanjutnya ada majas, Pak. Ada majas. Nah, ini dia majas. Majas itu apa, Pak? Majas itu adalah gaya bahasa untuk memperindah. Gaya bahasa. Seolah-olah nanti menumbuhkan kesan. Betul. Jadi hidup kesan teksnya ya. Ya, lebih hidup. Kesan tertentu dalam teks. Kalau misalnya daun melambai-lambaikan tangannya atau melambai-lambai ujung pantai, itu majas apa kira-kira? Daun melambai-lambai di pantai. Daun apa nih? Daun pintu? Atau daun touch me? Daun yang dipukul ya? Daun teling. Itu berarti personifikasi. Karena ada kata-kata ya, jadi itu benda mati. Jadi seolah-olah seolah-olah benda karakter. Hidup. Ya, betul. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini ada kata ganti, Pak. Kata ganti persona yang ditanyakan nanti misalnya. Kata ganti orang ganti berarti persona ya. Itu berhubungan dengan manusia ya, dengan tokoh, dengan ada subjek. Tunggal. Misalnya aku, jamak gitu-gitu ya. Aku, saya, iya, kita, dia, mereka. Betul. Kata ganti. Selain kata ganti persona juga ditanyakan kata ganti penunjuk. Oh iya, betul. Atau kata rujukan ini sama ya. Ya. Ini itu anu tersebut gitu ya. Tersebut. Anu untuk penunjuk apa, Pak? Anu, kata anu untuk penunjuk apa? Penunjuk sesuatu yang ingin kita tunjuk. Tapi itu biasanya penunjukan kata anu itu jarang dilakukan dan itu untuk penyebutan atau kata ganti yang tidak bisa orang jelaskan gitu. Dia kadang nggak tahu namanya, makanya dibilang anu gitu. Betul. Dan lebih ke arah bahasa lisan sebenarnya penggunaannya, lebih sering di lisan. Iya. Tapi itu merupakan salah satu kata penunjuk juga. Iya, variasi juga dari kata penunjuk. Iya. Ini, itu, tersebut, anu dan lain-lain.
Ya. Selanjutnya, Ya. Saya lihat dulu Pak bocorannya. Ini kan kita lagi Asik. bahas tentang apa Pak? Nama acara kita? Oh isi. Obrolan kisi-kisi. Udah kalau misalnya ini kita iklan dulu ya. Commercial break. Jeng 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 jeng. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jangan lupa juga lah subscribe, like, dan komen Ya. channel ini. Hidupkan loncengnya. Nanti juga anak ditanya yang tidak termasuk Pak, yang tidak termasuk dalam kaidah kebahasaan. Oh iya. Betul. Deskripsi. Yang nggak dipelajari Kira-kira- pokoknya ya. Kira-kira di deskripsi ada persuasi nggak sih gitu? Nggak. Nggak ada. Itu salah satunya ya, kira-kira nanti seperti itu. Karena Modelnya. kata unsur kebahasaan yang kita ajarkan juga ya, Pak Umed ke anak-anak 7A sampai 7F saja, tidak 7G, karena nggak ada 7G tahun ini. Itu kan unsur kebahasaan ada kopula, kata sifat, dan kata kerja. Ada majas Ya. juga, hipernim, hiponim. Jadi Sinonim, hipernim. selain itu maka tidak ada di teks deskripsi. Ingat-ingat aja apa yang sudah kalian pelajari dan mana yang tidak. Gitu. Gampang kok ya. Oke Pak. Ya lanjut. Nah itu merupakan kaidah kebahasaan. Nah selanjutnya Pak, anak-anak nanti diminta menyusun Pak. Oh ini deh, seru nih menyusun. Menyusun teks yang diacak. Nanti dikasih nomor per kalimat, kemudian anak-anak diminta menyusun. Manakah susunan yang baik dari teks di atas? Ya, jadi ada kalimat-kalimat acak gitu ya Pak Umed ya. Ya, kalimat-kalimat yang diacak dan dinomori, terus kemudian anak diminta untuk menyusun berdasarkan nomor urutannya. Berarti ini sekali lagi. Tentunya harus dimulai dengan, kalau misalnya paragrafnya induktif, berarti kalimat utamanya ada di belakang. Kalau deduktif, berarti kalimat utamanya ada di depan. Betul. Tapi biasanya kuncinya ini yang paling nyambung sih, Pak. Kalau nggak nyambung itu bukan jawaban berarti ya. Seperti hubungan Bapak dengan... Oh, nggak usah dibahas di sini, Pak. Nggak usah dibahas di sini ya. Nggak usah dibahas ini, off the record ya. Ya, Ya, jadi pilih yang kita sensor nyambung aja. dan saling terkait ya. Ya, betul. Cari awal, cari akhirnya itu gampang kok. Lanjut. Betul. Selanjutnya, nanti menunjukkan, Pak. Menunjukkan misalnya bukti-bukti dalam teks. Contohnya misalnya ada mendeskripsikan misalnya satu kesenian atau satu budaya misalnya gitu. Bukti bahwa misalnya kain batik mengandung filosofis, misalnya ada pada kalimat keberapa, nah itu nanti ditanyakan. Jadi ini lagi-lagi harus fokus membaca teksnya. Jadi menemukan juga informasi sebetulnya, menemukan informasi dalam teks. Ya. Jadi Selanjutnya ada baca. citraan, Pak. Nah ini seru nih citraan. Citraan itu sesuatu yang berhubungan dengan indera. Betul. Ada berapa? Ada penglihatan, Kelihatan, ada pendengaran, penciuman, perabaan, perabaan, betul. Dan perasaan. Loh. Itu sensitif sekali, Pak, Oh, iya. perasaan itu. Jadi tinggal dibaca kalimatnya. Kalau misalnya gini, Pak. Ya. Monas menjulang tinggi 170 meter ke atas. Itu penglihatan. Maka citraan apa yang muncul di situ? Penglihatan. Karena kita tahu Penglihatan. dari mana Monasnya menjelang tinggi. Kalau tidak dilihat, kalau merem enggak. Iya, betul. Gimana? Betul sekali. Jadi seolah-olah kan balik lagi ya ke definisi deskripsi. Betul. Seolah-olah dapat dilihat, dirasakan, didengar Objek, gitu ya. dari objek yang Objek dideskripsikan. tersebut nih. Oke. Angin di pantai misalnya atau angin di Ancol menusuk kulitku. Mentang-mentang dari menusuk Dufan. kulit. Mentang-mentang dari Dufan. Mentang-mentang dari Dufan Anda. Ya. Ya, oke. Nanti Pak Bimo, kapan kita ke Dufan bareng? Aku tadi aja. Lanjut ya. Udah deskripsi lagi mau dibahas? Cukup? Deskripsi selesai sih sampai situ, Pak. Cukup ya? Sekarang kita ke fantasi. Oke, fantasi sekarang giliran saya ya. Ya. Baik. Sesuai namanya, kita dari fantasi ini kalau kemarin di deskripsi belajar kata umum kata khusus, dia merupakan ragam teks narasi atau naratif. Ada apa aja sih? Betul. Ada cerita fantasi, cerita pendek, novel, dongeng, itu cerita narasi. Apakah puisi termasuk? Tidak. Tapi puisi masuk ke dalam ragam karya sastra. Sastra.
Jadi betul ya Pak Umed ya di sana ya. Nah, di Betul. soal berikutnya nih ada teks yang ditanya adalah strukturnya. Jadi kalau orientasi itu cirinya apa? Pengenalan latar, pengenalan waktu. Yang paling mudah itu atau yang paling sering diajarkan pasti di waktu SD adalah pada suatu hari gitu ya, bla 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 apa gitu. Di Iya. suatu ketika, nah itu sudah Betul. pasti orientasi. Tinggal dibaca di Biasanya sana. pengenalan tokoh ya Pak, Betul, pengenalan tokoh, tokoh. latar di sana tuh ada. Misalnya membahas tokoh siapa, dikenalkannya di sana. Lalu juga nanti akan ada pengenalan unsur-unsur latarnya seperti apa, latarnya waktunya seperti apa, latar tempat, latar waktu. Gitu. Kalau ciri-ciri komplikasi itu adalah ketika konfliknya mulai naik. Ada konflik batin misalnya, konflik sosial misalnya, ada misalnya pertikaian lah di tokoh itu. Jadi Klimaks ketika pemunculan memuncak, masalah. betul pemunculan masalah. Klimaks itu ketika puncak di atas tuh inti cerita, resolusi baru ke koda. Resolusi itu akhir masalah, koda lebih ke arah akhir ceritanya, kesimpulannya. Boleh juga ditampilkan amanatnya di sana. Amanatnya boleh tersirat, boleh tersurat. Tersurat. Sekali lagi, yang ditanyakan ini bukan pengertiannya, tapi lebih ke arah teksnya, lalu kamu diminta menjawab. Jadi perhatikan betul ciri-cirinya. Kalau akhirnya itu sudah masuk boleh ke bagian resolusi ketika konfliknya sudah mulai berakhir. Misalnya ada tokoh yang lagi berebut harta karun misalnya. Akhirnya kami kembalikan atau kami menemukan harta karun tersebut. Kami berhasil memenangkan. Maka itu sudah masuk ke resolusi. Nah, itu jadi dari struktur dan unsur-unsur tadi. Lalu ada menentukan watak nih. Watak juga nanti ditentukan. Kamu lihat di sana wataknya apa? Watak keajaiban. Watak itu sama ya. Maksudnya di teks itu tuh apa wataknya tuh di situ terlihat jelas. Ya. Watak tokoh di atas dari teks yang ada. Jadi bukan ditanyakan lagi watak itu apa. Dan yang ditanyakan juga apa yang tidak terdapat di sana. Misalnya di sebuah cerita mungkin nggak sih nggak ada tokohnya? Pasti ada ya. Kalau pasti ada. Kalau nggak ada tokohnya bingung ya. Latar suasananya ada masalah. Tapi akhir masalah bisa jadi tidak ada dalam kutipan. Karena mungkin keterbatasan paragraf misalnya. Karena bisa jadi tidak dimasukkan di sana. Atau juga memang sengaja Pak biar nanti akhirnya gantung gitu. Betul. Jadi akhirnya pembaca yang mengira-ngira ya. Endingnya seperti apa? Ending terbuka namanya cerita tersebut ya. Lalu ada hal ajaib. Apa? Ingat kata kuncinya fantasi itu ada hal-hal ajaib ya. Ada misalnya keajaiban yang misalnya transformer, robot berubah jadi truk dan lain-lain gitu. Itu cirinya. Intinya hal-hal yang tidak ada ini ya. Tidak ada di kehidupan sehari-hari kita ya. Betul, nggak masuk akal. Misalnya Pak Humedi di Pandeglang, Bapak di Beverly Hills misalnya. Tiba-tiba saling ketemu di tempat yang sama, tidak secara virtual tapi langsung. Nah itu berarti punya kecepatan teleportasi. Itu sudah masuk ke hal-hal yang tidak masuk akal. Betul. Jadi lebih ke arah, pokoknya Cervan itu kenapa ada di kelas 7 ya karena supaya melanjutkan dari materi-materi SD di mana kamu berimajinasi liar, berimajinasi yang bebas. Dari hal-hal yang ajaib yang mungkin ya, ini mungkin. Siapa di sini yang mungkin waktu kecil ketika ditanya makan itu harus habis, kalau enggak nasinya nanti menangis. Diceritakan segala macam. Padahal memang ada filosofinya kenapa harus habis makan itu ya. Tapi mungkin orang tua kita supaya mudah bentuk kalimatnya, maka nasinya nanti nasinya menangis. Ada juga yang bilang nanti makanya ditemenin setan dan lain-lain gitu. Itu kadang-kadang pasti ada baiknya karena orang tua pasti tahu yang terbaik bagi anaknya. Dan itu menimbulkan imajinasi pada anak ketika orang tua dia ngebayangin nasinya kok nangis ya. Atau misalnya gini Pak, makan buah terus bijinya ketelen gitu, terus nanti jadi gitu. Nanti tumbuh, ya kan kalau makan jeruk, bijinya ketelen, waduh bisa tumbuh yang lain-lain gitu. Iya, jadi tumbuh gitu. Jadi fokusnya ke sana. Karena ada beberapa soal yang membahas tentang fantasi dan hal-hal yang tidak masuk akal tuh apa. Misalnya membahas tentang ada komputer yang bisa jadi robot, misalnya itu udah nggak masuk akal.
Ada misalnya kamu tahu dulu film GGS Ganteng-ganteng Serigala? Itu juga nggak masuk akal ya. Serigala bahasa Inggrisnya apa, Pak Umen? Wolf ya, bukan always crazy ya. Oh itu sering gila itu bukan serigala. Oke, jadi hal yang nggak masuk akal tuh di situ. Nah, lalu ada juga sudut pandang. Sudut pandang ada 2. Orang pertama, orang ketiga. Orang pertama juga dibagi 2 lagi. Pertama pelaku utama dan pertama pelaku sampingan. Cirinya apa? Kalau cuma membahas satu orang saja si tokohnya, maka itu disebutnya pelaku utama. Kalau dia membahas tokoh lain, maka disebutnya pelaku sampingan. Misalnya, hari ini aku akan menceritakan tentang sahabatku, yaitu Pak Humaydi. Pak Humaydi bla 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 apa, Pak Humaydi bla 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 apa. Maka tetap sudut pandangnya orang pertama pelaku sampingan, karena Bapak sebagai tokoh utama hanya di awalnya aja tadi. Selebihnya menceritakan tokoh lain. Jadi menceritakan tokoh lain. Betul. Sebagai tokoh utamanya di situ. Lalu tapi ada ciri juga, ya, ciri apanya? Ciri yang paling mudahnya orang pertama itu menggunakan kata ganti aku, saya, betul. gitu ya. Aku, saya, betul. Kami, kita, daku. Ya, betul. Lanjut, lalu Pak, ada lanjut. juga kalimat rumpang, ya. Nanti kata hubung. Pak, belum yang ketiga, Pak. Sudut pandang ketiga. Oh, yang ketiga ketinggalan. Yang ketiga itu ada 2, ada pengamat dan serba tahu. Pengamat itu berarti hanya tahu dari luar. Kayak misalnya Bapak nih sekarang melihat Pak Humaydi hari ini memakai baju pramuka lengkap dengan kacu. Nah, itu sebagai pengamat. Tapi kalau misalnya serba tahu tuh sampai ada kalimat misalnya Pak Humaydi sedang berpikir tentang masa depannya. Pak Humaydi sedang memikirkan cita-citanya misalnya. Itu kan yang tahu pengarang ibaratnya. Pengarang berarti serba tahu, dia sampai tahu pikiran, cita-cita gitu. Tapi kalau misalnya yang kelihatan baju, raut wajah, rambut dan lain-lain, maka itu disebutnya sebagai pengamat. Bajunya lecek, menggambarkan lelahnya ia hari ini, berarti itu pengamat. Tapi kalau hatinya sedih, mengingat kejadian hari ini, hatinya sedih, yang tahu isi hati kan berarti hanya orang itu sendiri. Artinya itulah yang disebut dengan sebagai berarti serba tahu ya. Serba tahu bukan berarti serba tempe. Ya. Karena belum tentu ya, Pak. Belum tentu, tergantung jenisnya. Lanjut. Tapi enakan tahu apa tempe, Pak? Enakan tahu, lebih lembut. Tapi kadang tahu padahal Padahal dia tempe, tahu, ya? Pak. Tapi diam aja, Pak. Padahal dia tahu ya. Kenapa tuh kira-kira? Iya. Tapi kenapa karena dia bukan tempe. Betul. Lanjut, Pak. Lanjut. Jadi ada juga kata hubung. Nah, kata hubung ini ada kalimat yang rumpang, titik-titik itu. Nah, kamu diminta melengkapinya. Misalnya Pak Humaydi tinggal di Pandeglang. Titik-titik tidak pernah telat ke lab school. Nah, misalnya apa? Mau tinggal di Palembang, di Pandeglang, tetapi tidak pernah telat. Misalnya pergi. Padahal Pandeglang kan jauh, gitu. Tapi Pak Humaydi nggak pernah telat. Gitu. Jadi lihat kontekstual di kalimatnya. Betul gitu ya Pak Humaydi ya? Lihat di konteksnya. Apakah pemilihan, penjumlahan, atau yang lain-lain. Lalu ada juga kalimat langsung. Ya. Kalimat langsung ada tanda petik. Ya. Dan ingat ditutup selalu dengan tanda baca. Lihat di slide-nya atau di pelajaran bagian kalimat langsung dan tidak langsung. Itu lagi latar juga tadi sudah, ya. Tinggal kamu lihat latar tuh biasanya pengecohnya waktu itu di rumah, padahal saat ini sedang di kamar dan lain-lain. Kamu baca betul konteksnya, sedang di mana. Kuncinya untuk mengetahui latar tempat, biasanya kalian cari yang lebih rinci, dia menjelaskan mengenai latar mana. Betul. Kalau misalnya tadi sebetulnya tokohnya sedang di kamar, cuma dia misalnya di awal menceritakan bahwa itu settingnya rumah gitu, padahal dia sedang di kamar. Misalnya ada teks misalnya menyatakan bahwa tadi yang Pak Bimo bilang waktu aku di rumah, kamarku terasa sepi. Ya. Kemudian aku masuk kamar, di kamar aku mencoba mendengarkan musik, bla bla bla. Nah, itu kan pengantarnya gitu ya, rumah itu sebagai pengantar. Padahal dia nantinya tempatnya lebih ke rumah. Walaupun kamar itu salah satu bagian dari rumah, tapi nanti caranya yang lebih rinci.
yang lebih spesifiknya gitu. Betul. Jadi yang mana yang lebih spesifik dari hal itu ya? Ini agak nge-lag di saya, Pak Humedi. Lanjut ya. Jadi kalimat Ya, langsung lawannya lanjut, Pak. kalimat Lanjut, tidak lanjut. langsung. Ya. Kalimat tidak langsung itu berarti ada kata-kata di sana berdasarkan kalimat-kalimat dari yang ada. Lalu ada menyusun kalimat, ada teks-teks yang acak, kamu susun menjadi sebuah teks cervan yang baik. Lalu ada konjungsi antar dan intra kalimat. Antar kalimat itu artinya di dalam kalimat. Antar kalimat itu di antara kalimat dengan kalimat. Intra kalimat ada di dalam kalimat. Jadi dilihat di situ, dilihat di sana mana yang ada konjungsi. Kalau gampangnya gini, kalau intra kalimat kan di dalam kalimat, maka hurufnya nggak kapital di kalimat itu. Ya, cheatnya gitu ya Pak Umedi ya. Karena dalam kalimat yang sama. Tapi kalau antar kalimat, maka di kalimatnya itu dia menggunakan huruf kapital. Jadi misalnya apa namun, Misalnya gini. oleh karena itu gitu ya, akan tetapi, nah, Ya. itu berarti sudah ke antar kalimat. Dan wajib menggunakan huruf kapital tentunya. Jadi intinya kalau intra kalimat penghubung di dalam kalimat dalam satu kalimat. Betul. Kalau antar kalimat, dua kalimat yang digabungkan dengan konjungsi. Betul. Contohnya sekali. misalnya saya belajar dan Pak Bimo memasak. Nah, itu intra kalimat. Betul. Karena dalam satu kalimat. Tapi kalau misalnya saya memasak di rumah, akan tetapi Pak Bimo memasak di sekolah. Nah, itu sudah beda kalimat. Sudah beda, itu antar kalimat. Antar kalimat. Betul sekali. Jadi kata kunci tadi, lihat aja huruf kapitalnya di situ. Kalau ada di dalam titik sebelumnya, maka itu disebutnya antar kalimat. Ya. Lalu betul. Ada juga ada sebuah kata, nanti kamu diminta nih, apakah itu kata kerja, kata benda, atau kata sifat di teks itu. Caranya gimana? Tinggal kamu tadi yang tambahin waktu deskripsi. Kamu tambahin lebih, sangat, kurang. Ya. Kalau misalnya handphone, bisa sangat handphone kan nggak bisa. Berarti handphone kata benda. Ya meja kan? Gitu sangat meja nggak bisa. Sangat meja nggak bisa. Jernih misalnya, pikirannya sangat jernih bisa. Pikirannya lebih jernih bisa. Berarti jernih kata sifat. Tuh. Lalu kalimat tidak langsung ke langsung. Ingat kata kuncinya dari kalimat langsung ke tidak langsung adalah kalau ada kamu berarti menjadi apa? Saya. Ya, ayah bertanya padaku dan lain-lain. Jadi dilihat juga di kalimat konteks yang ada di teksnya nanti. Betul. Lanjut. Struktur penggalan cerita di atas berarti ini kamu lihat kalau misalnya ada kata-kata akhirnya itu berarti masuknya ke bagian resolusi. Ya. Akhir cerita. Sudut pandang tadi sudah. Watak. Nah, penokohan terakhir Pak Umedi. Ya. Penokohan itu atau watak tokoh kan bisa dijelaskan melalui apa? Yang pertama dijelaskan secara langsung. Ya. Pak Umedi anak yang dermawan. Itu langsung tuh. Tapi kalau misalnya Pak Humedi setiap hari menyisihkan uang jajannya untuk diberikan ke fakir miskin. Sama-sama dermawan kan? Tapi disampaikannya melalui perilaku atau tindakan. Tindakan tokoh. Tindakan tokoh. Jadi lihat di sana dulu ya. Kalau ucapan dari tanda petik, kalau lingkungan dan lain-lain itu dari hal-hal yang ada di sekitar tokoh. Lalu ada menentukan amanat. Gampang ini, tinggal cari pesan doang yang ada di teks. Lalu terakhirnya yang ciri umum teks fantasi yang di awal tadi ya. Ada apa aja sih? Cirinya pasti unik, punya kelebihan, ada anehnya, keajaiban dan menggunakan bahasa yang ekspresif atau variatif ya. Jadi cerita fantasi pasti dipastikan tidak pernah terjadi atau di dunia nyata ya. Jadi hal-hal ajaib, hal-hal yang sifatnya futuristik, fantastik, visioner dan lain-lain, nah itu masuknya ke cerita fantasi.
Bahkan kalau bahas tentang film sedikit ada diperluas ada namanya science fiction ya. Fiksi ilmiah itu sudah di luar fantasi lagi tuh yang masalah Betul kita sekali. masuk partikel dan lain-lain. Oke, cukup itu untuk cerita fantasi mungkin. Oke, Pak Bimo. Kita tutup Terima ya. kasih. Terima kasih Pak Kita Medi. akhiri dengan hamdalah. Kita akhiri dengan Ya, Pak Bimo sehat terus. siap. Pak Medi juga jaga kesehatan di sana. Masuk zona apa Pak Neglam? Ya, Zona zona hijau. Enggak, aman di sana Pak. zona nyaman, Pak. Zona nyaman. Zona nyaman, Pak. Gitu ya. Pak Oke, Bimo, Pak Medi. Ya. Pak Bimo, jangan Ya. lupa makan odading Mang Oleh, Pak. Oke, ikan hiu makan tomat. Jangan lanjutin. Oke. Oke, Pak Bimo. Oke, mari kita doakan supaya Odading Mang Oleh. anak didik kita dapat 100 semua PTS-nya ya. Bismillah. Tidur yang Amin. cukup, belajar yang baik. Ya. Gimana Pak Bimo? Kata-kata bijak dari Pak Bimo biasanya yang ada di akhir soal? Nanti rahasia ya. Ini saya cantumkan di bagian password aja ada ya. Siap. Ikan hiu Oke. makan tomat. Udah dulu ya. Jangan dilanjutin. Ya, lanjutin ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Bimo, sehat Dadah. terus. Ke kelasku yang baik hati.